Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton atau bapak yang sekarang lagi nonton ya. Jadi saya dan teman-teman saya di sini sedang mengadakan satu podcast. Nama podcast kita yakni podcast Danau Galau. Podcast Danau Galau. Nah, kita punya jargon nih Pak. Dan teman-teman sekalian yang lagi nonton ya mungkin ya. Podcast Danau Galau. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke podcastnya nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Saya sendiri Alfa. Aku Aura. Gua Umar. Oh, Ratu. Oke. Itu perkenalan singkat dari kita. Kita langsung saja ke podcastnya. Aku nanya duluan ya ke kalian. Nah, boleh. Gini nih, kan judul yang kita ambil itu gerakan back to masjid kan. Ya. Aku mau nanya nih, ketika kalian dengerin kata masjid di benak kalian itu terpikir apa? Boleh ceritain nggak sedikit doang? Ini kalau menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi tuh kalau dengar kata masjid tadi tuh yang terlintas tuh pasti tempat ibadah gitu kan, tempat ngaji atau tempat buat kita nuntut ilmu gitu. Tapi masjid tuh juga bisa buat jadi sarana buat kita terus nuntut ilmu, belajar dan sholat. Kalau menurut gue sih kayak Tapi ya, kalau menurut gue kita ngomong-ngomong tentang masjid ya. Masjid itu kan tempat ibadah segala macam dan sholat itu kan wajib untuk muslim dan muslimah. Tapi kalau yang gue lihat dari kacamata gue sekarang, dari pandangan gue sekarang, kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh pada kayak sering banget ninggalin sholat, mereka jalan ke masjid, bahkan di masjid itu kayak kelihatan udah tuh kosong banget. Menurut pada gimana? Mungkin menurut gua ya, anak muda zaman sekarang itu kayak terlalu banyak mengikuti era sekarang ya, yang kayak sekarang tuh Gen Z tuh sering banyak nongkrong terus Ya, ikut teman-temannya, terus apalagi ya ikut tren-tren TikTok lah gitu kan, banyak yang kayak gitu zaman sekarang. Jadi mereka seakan tuh kayak lupa kewajiban mereka sebagai muslim gitu, untuk sholat, datang ke masjid dan sebagainya gitu. Jadi mereka tuh kayak udah ke-distract sama Ya, sosmed gitu ya. sama dunia yang sekarang ini. nah gimana nih, kan kita kan sebagai Gen Z nih, dia si masjid ini tetap punya daya tariknya gitu yang harus diadain di masjid itu. Menurut kalian apa sih? Aku yang jawab ya. Boleh. Jadi menurut aku itu untuk kayak kita mempererat barang sesama muslim. Kita biasa untuk mengadakan kayak kajian-kajian, dan kajiannya itu kita undangnya kayak Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, dan kita juga bisa membuat event-event seperti di event bulan puasa. Kita buat perlombaan dan kita menarik para pemuda-pemudi untuk bergabung untuk panitia kan? Ya, betul. Bisa masuk kan? Bisa. Itu aja sih dari aku. Oke. Ini tadi kan ada masuk bulan puasa tuh ya yang disebut ya. Ngomong-ngomong nih, saya pernah kayak ngeliat berita nih ya. Entah dia tuang atau gimana nih. Kenapa ya masjid-masjid itu terkadang sering banget kotak amalan bilang dicuri sama mereka? Kenapa ya? atau mungkin ya yang nyolong emang butuh duit kan kita kan nggak tahu tiap orang tuh punya kondisinya masing-masing gitu kan, dan dia tuh milih masjid ya karena mungkin tempat terdekat dan tempat yang mungkin kayak Berpeluang. untuk diambil, padahal ya kan harusnya ya bisa digembok gitu kan. Tapi ya Iya, nggak bisa sih. nggak tahu sih. Bener-bener. Bingung sih, tapi kenapa dia nyuri kotak amal gitu? Iya, kenapa enggak? Uang rakyat lah. Untuk masjid diambil loh, dosanya double ya.
Aku bertanya ya, ini kan kita berada di Indonesia yang penduduknya itu rata-rata umat Muslim, otomatis tempat ibadahnya banyak. Dan aku mau nanya ini, menurut kalian masjid apa sih yang paling berkesan di kalian? Terus ceritakan dong, sebagaimana mengesankannya masjid kalian yang kalian idam-idamkan itu. Itu dari kecil atau gimana tuh? Bebas sih, Bebas ya? tergantung dari kalian aja. Kalau dari gue sih, gue dulu pernah sekolah di Medan, Sumatera Utara. Oke. Nah, di masa waktu gue kecil di SD, itu tuh gue punya masjid yang bernama Al-Manar. Nah, waktu masjid Al-Manar itu, dulu tuh gue sering ya pergi sholat sama ayah gue tuh setiap saat kan. Habis itu yang paling berkesan itu di saat Idul Adha sih kalau menurut gue ya. Terus gue belajar ngaji di sana juga bersama yang lain. Terus pas waktu SMP juga masih sering di sana. Terus sudah kayak beberapa ustadz gitu yang gue kenal banyak tuh, pokoknya cerita gue dulu itu berkesan banget sih gue juga. Dulu tinggalnya di Medan ya? Iya, Lahirnya di Medan juga. lahirnya di mana? Kalau gue ya, masjid paling berkesan ya. Kalau gue masjid paling berkesan, gue lahirnya di Papua. Gue lahirnya di Papua dan dari kecil bisa bilang keluarga gue tuh bisa dibilang cukup melekat sama yang namanya agama. Lagi kalau sholat itu dan sholat itu keras banget. Dan kebetulan juga masjid yang dekat rumah gue itu pas banget di depan rumah gue, dekat banget gitu. Nama masjidnya itu Masjid Raya Baitul Maqdis. Itu sama sih sama kayak Bang Raffi tadi. Pas kecil gue tuh kebanyakan di masjid karena ya itu kayak nyaman aja gitu. Kadang kita main bareng, tapi ya tetap pelan. Iya. Saat di waktu tetap, tapi ya namanya juga bocil ya dulu ya. Iya. Masih bocah ya, jadi pasti kayak pikiran itu main mulu. Tapi di masjid kadang main petak umpet, terus main kejar-kejaran gitu lah. Kadang kalau ada HP dikasih sama orang tua ya kita main di masjid. Apalagi kalau bulan puasa tuh kita kita nginep kan. Lu pasti pernah lah kayak gitulah. Nah, pernah. Itu kalau bulan gua puasa juga, itu masjid gue juga pernah juga sih kayak mengadakan buka bersama bareng gitu. Nah, itu seru tuh. Jadi adakan masjid. Iya, betul. Apalagi sama temen-temen kan buka bareng. Iya, seru banget itu. Gue jadi keinget masa kecil gue deh. Kalau gue nih kan gue emang biasanya tuh di Pondok Pucung gitu kan. Oh, lu dulu mondok ya? Enggak, jadi emang emang nama tempatnya tuh Pondok Pucung. Oh, nah tempatnya. Iya. Kira. Enggak, nah. Terus Ah, di situ tuh ada masjid gede tuh, namanya tuh Masjid Bani Umar. Nah, gue pas dulu sama kayak nama lu dong, Umar. iya, jadi emang jadi emang tuh masjid tuh sering gue datengin gitu kan sama bokap sama nyokap tuh buat sembayang gitu kan. Terus abis sembayang tuh kan dulu kalau waktu pas masih kecil tuh masih banyak kayak tanah-tanah tuh. Nah, tuh abis sholat tuh kita sering main tanah di situ buat seluncuran, buat main prosotan gitu maksudnya. Jadi kayak paling berkesan aja sih, dan emang menjadi salah satu masjid yang sering dikunjungi gitu. Wah, ini emang memorable banget. Benar. Lu apa? Kalau gue sih dari kecil kan masjid gue itu banyak yang berkesan sama Masjid lu? bukan lah, bukan, maksud gue masjid yang aku tempatin. Ada dekat rumah aku namanya Masjid Nurul Islam. Ada lagi sebelahnya, ini sebelahnya Masjid Babul Jannah. Ini dua masjid tempat aku, dan di situ notabene aku sebagai guru ngaji di situ. Jadi lu ngajar Iya, aku bocah-bocahan gitu? Iya, aku ngajarnya Iqra 6. Dari dulu Di gua masjid itu. Sebenarnya dua masjid, cuman sekarang udah ini yang udah enggak. iya. Oh. Yang Babul Jannah itu enggak, ini yang Nurul Islam, aku ngajar di situ.
Tapi aku berhenti kan, aku udah merantau melanjutkan program studi di Masya. Telkom University. Jadi aku berhenti. Oh jadi kisah lo itu yang bikin memorable karena Ngajar tadi. Iya, Ya. apalagi sama Iya. bocil-bocil itu aku suka banget. berarti sama bocil-bocil mereka. sana udah pada kenal lo ya? Udahlah, karena kan aku terkenalnya di sana karena kumis gua. Tunjukin aku bisa dong. Nih, kan berkaitan dengan bocil-bocil tadi. Menurut pendapat lu pada tuh gimana tentang bapak-bapak yang selalu ngomelin anak kecil tuh pas sholat gitu kan? Kan dulu kata Muhammad Al-Fadhi tuh katanya kalau ada bocil yang bermain pas orang pada sholat tuh katanya jangan dimarahin gitu kan? Jangan diusir. Jadi biar pas suatu saat nanti kan yang ngisi masjid ya mereka itu iya, gitu. betul. Nah, menurut pendapat lu pada tuh gimana tuh bapak-bapaknya? Aku dulu yang jawab ya. Ya boleh. Jadi pendapat aku kan, notabene aku juga kan biasa bersama dengan anak-anak kecil di masjid. Lo hidup dengan anak kecil. Iya. Iya lumayan. Untuk tanggapan aku untuk ke bapak-bapaknya itu nggak bisa disalahin juga sih, karena yang dia lakukan udah benar untuk jangan ribut, jangan mengganggu Ya. waktu beribadah. Tapi Khusyuk ya? iya, Dia udah negur gitu. iya dia nunggu tapi mungkin kelewatan negurnya sampai ini bocil-bocil dia makan hati. Oh iya. Jadi Dimasukin ke hati. Iya, Nah. udah benci sama ceritanya lah sama ini bapak-bapak. Nah ini bapak-bapak tinggal di masjid. Oh. Sering ke masjid lah kayak gitu. Iya, Jadi iya. otomatis dia kan menjauh bapak-bapak, berarti dia nggak ke masjid dong. Oh, Ya. paham. Jadi dia nggak ke masjid lagi Karena ada gara-gara- bapak-bapak. Ah iya. 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 Terus sudah itu untuk tanggapan aku untuk bocil-bocilnya, lebih baik lebih diperbanyak lagi ilmu-ilmunya, dikasih tahu diceramain sama orang tuanya. Lebih penting itu ke orang tuanya karena dia kan lebih dekat kan. Iya, Benar. Nggak terlalu gimana gitu untuk Jadi apapun itu kan yang penting orang tua ya. Iya, iya. Orang tua juga harus, peran orang tua juga penting juga ya. Dia harus nasihatin dia, segala macam, menegur, segala macam. Gue mau nanya nih sama pada keseluruhan sama kalian ya. Kenapa ya masjid-masjid sekarang, masjid-masjid yang kayak di pedalaman, di perkampungan tuh kan banyak yang kayak nggak terawat gitu, kayak nggak fokus, itu kenapa ya? Kira-kira? Kalau dari pendapat gue dulu gue pernah ya kayak gitulah jalan-jalan ke perkampungan di pedalaman karena gue kebetulan gue SMA di Papua ya, jadi banyak perkampungan yang dalam itu, dan karena emang sekalian jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan ke perkampungannya gitu ya. Ya. Yang gue lihat ya faktanya kayak gitu sih, yang kayak lu bilang tadi, kalau musola atau masjidnya tuh banyak yang terlantar, banyak yang kelihatannya nggak urus dan lain sebagainya. Kalau faktornya sih, kalau dari gue sendiri yang pertama mungkin karena keterbatasan biaya. Karena biaya kan ya kalau lu punya ide, lu punya apa segala macam tapi biaya gak ada juga ya sama aja gitu kan. Biaya yang pertama. Yang kedua itu karena keterbatasan SDM-nya, sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Jadi kadang ada kayak gimana ya? Ada satu perkampungan yang di dalamnya tuh ada masjid, ada musola. Tapi masyarakatnya itu dominannya tuh yang non muslim. SDM sumber daya manusia mereka yang muslim itu sangat-sangat minim, sangat dikit gitu. Jadi karena dikit mereka juga pasti udah punya apa ya, kesibukan lain, prioritas lain maupun itu keluarga atau dunia kerja mereka masing-masing. Jadi ya masjid diterlantarkan dan lain sebagainya gitu lah. Itu kalau menurut gue sih Bang. Nah, terlantar kan. Terus gue kayak pernah di kampung gue kan di Bukit Tinggi di Padang. Gue sering kayak ngeliat ada beberapa masjid yang kayak belum selesai dibangun gitu. Terus kayak belum dicat segala macam, terus kayak minta sumbangan orang-orang gitu. Nah, betul. Kalau menurut gue sih mungkin banyak orang-orang tuh yang kayak FOMO gitu loh, kayak buat masjid tuh yang cuma mau sekedar buat masjid. Terus mereka tuh nggak mikir dananya tuh cukup atau enggak gitu kan. Iya benar-benar. Jadi bisa jadi gitu kan udah niatnya
bagus nih, tapi kayak emang dananya tuh pas-pasan, jadinya tuh nggak sempurna gitu. Nggak efektif. Jadi kan emang banyak masjid yang di Indonesia tapi kopong gitu kan. Iya. Dalam itu. Udah sepenuhnya jadi ya Iya, pas benar. pembangunannya. Kalau dari gue mungkin apa ya, salah perhitungan kali ya. Karena biasanya ada gitu kayak orang-orang yang pada saat pembangunan maka memperhitungkan biayanya sekian, tapi pada saat pembangunan dimulai, ternyata meleset tuh dari perhitungan mereka. Jadi ya biayanya nggak nyampe, dan pada akhirnya pembangunan nggak selesai, dan karena tidak ada biaya atau pemasukan yang masuk, jadi masjidnya terlihat dilantarkan gitu lah. Nah, nih, terkait yang terlantar tadi gitu kan, itu menurut lu pada tuh yang cocok buat ngurus masjid tuh siapa sih? Yang berilmu kah, atau emang yang pandai ngerawat, atau kayak gimana tuh cocoknya yang jadi marbot tuh? Yang rajin. Rajin. Sama pemuda juga harus sih. Kalau gue sih, kalau dari gue ya, menurut gue intinya orang yang pertama pasti muslim lah. Karena nggak mungkin orang yang non muslim terus ngurus masjid kan, pasti dia juga sholat di dalam segala macam ya. Yang pertama mereka punya niat, terus punya komitmen. Karena seorang marbot itu, kalau kita lihat tuh mereka tuh kayak yang bener-bener komitmen banget gitu masjid. Mereka tinggal di masjid, mereka Mengabdi gitu iya, mereka mengabdi. Waktu mereka tuh betul-betul salurkan ke masjid gitu. Entah itu mau besi-besi, atau kadang mereka jadi marbot, azan gitu kan, jadi muazzin azan, atau bahkan jadi imam juga. Jadi yang pertama ya kalau menurut gue niat, komitmen juga harus, dan selain dari itu mereka juga punya waktu. Nah, yang terakhir mungkin niatnya harus karena Allah ya. Kalau kita niatnya karena Allah ya, kalau kita niatnya karena Allah kan pasti pahalanya double. Benar. Di satu sisi kita dapetin di satu sisi kita dapat kebaikan dunia, dan di satu sisi lain kita dapat kebaikan akhirat. Iya. Ada Mau nanya lagi ya? tanya lagi? Aku sih udah nggak ada yang tanya sih, udah capek ini. Enggak, yang lu minta tentang pendapat aja. Benar. Nggak jadi itu, Kenapa? nggak ada. Ini nih. Padahal punya TikTok kan? Punya dong. Enggak. Nggak punya. Belum, ini sih. Gua enggak main TikTok. Gua enggak mau ngikutin standar TikTok. Oh iya. TikTok nih kan. Tapi bener sih, TikTok emang distract banget soalnya. Iya, emang pasti. Nah, Sorry Pak, saya pakai cok. ngomong-ngomong ya, pernah main TikTok nih. Kan tadi kita bahasnya tentang kayak siapa sih yang pernah untuk kayak ngelapin masjid Ya. dan segala macam. Kan ada tuh yang kayak di TikTok ada video yang kayak orang inisiatif gitu untuk bersihin itunya kan penghuninya. Iya, Oh, bener betul. Itu kan jadi kayak untuk apa, contoh lah untuk anak-anak muda sekarang gitu kan, Iya. biar bisa mengikuti Mengedukasi. gitu. Iya, itu sih bagus sih konten-konten yang kayak gitu diperbanyak lagi. Iya. Dan kayak tren-tren sekarang yang nggak berguna jadi untuk segala macam. Yang pantai itu. Astaga. Ya bener-bener kalau FYP sekarang tuh ya gitulah. You know it lah. Iya, parah sih. Dan ini sih. Itu ini gak sih kayak satu arah dengan Pandawara gitu ya? Ya mungkin ya, Tapi- dia mau Ya pokoknya tujuannya ngedukasi gitu kan. Mengedukasi. Ya menurut gue sih anak-anak kayak gitu buat anak sih, orang-orang kayak gitu emang harus Apresiasi. banyak, dan kalaupun ada orang yang kayak gitu kita juga harus apa tadi apresiasi. Bisa kita kalau dari itu mungkin bisa kita kasih gift. Si gipsing ya. Apa sih? Apa ya? Topi, Iya, topi. bunga segala macam gitu. Apa namanya? Gift pause. Gift pause berapa ya sih? dengan cara Betul. kasih. Iya.
daripada kita nge-give orang yang joget-joget sembarangan. Ada tuh Iya. setboard ya. Iya, saya Ada yang beras habis. Beras habis. Itu yang solusinya. Nah, gitu teman-teman, kalau teman-teman mau nge-give, usahakan kalau teman-teman mau nge-give atau ngasih pemberian ke orang lain, kasih ke orang yang Konten-konten positif. benar. Beredukasi. Ya, kontennya itu beredukasi, bukan yang kayak sembarangan joget-joget apa segala macam. Terus kalian give gitu, itu kan nggak ada gunanya. Kalau kita kasih gift ke orang yang contohnya tadi mereka ngebersihin masjid, terus di kontenin TikTok, itu kan ada baiknya juga buat mereka. Bisa Semangat. Iya. Ya, tambah semangat. Terus mungkin duitnya bisa dipakai buat alat-alat bersih gitu. Oke, jadi teman-teman, karena tadi musolanya ada orang yang mau sholat, kita belum sholat. Habis ini kita sholat, Pak. Iya. Selesai dulu ini. Jadi kita mau penutupan dulu. Nanti kita pakai jargon lagi ya. Siap. Apa tadi? Subhanallah, wallah. Subhanallah, walhamdulillah, walaikumsalam. Apa tadi ya sebutnya? Sebelum jargon apa kita? Danau Galau. Podcast Danau Galau ya. Benar. Jadi sekian podcast yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua dan Bapak juga bisa mendapatkan manfaatnya. Itu saja. Jadi sebelum kita penutup, kita mau ini dulu nih. Jargon dulu. Podcast Danau Galau. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.